فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah teruntuk junjungan kita semuanya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bermanfaat ilmu-ilmu yang telah kita dapat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan ilmu kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki keadaan dan kondisi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyerahkan dan memikulkan urusan-urusan itu kepada kita walaupun sekejap mata. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah sekarang adalah tanggal 9 Sya'ban. Maka itu artinya adalah bahwasannya kurang lebih 3 pekan lagi akan datang bulan yang demikian mulia, yaitu bulan Ramadan. Tinggal menghitung hari dan tinggal beberapa hari. Dan termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih, menentukan di sana ada waktu-waktu yang demikian mulia. Di sana ada musim-musim untuk melakukan ketaatan. Di sana ada sepertiga malam yang terakhir. Di sana ada bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu,
ataupun bahkan demikian besar seperti langit, katakanlah, kemanapun kita pergi tidak bisa kita beranjak meninggalkan kolong langit ini. Maka itu pun juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung yang demikian besar, makhluk hidup, manusia, binatang-binatang dan lain sebagainya, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang sia-sia pada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya secara batil, secara sia-sia. Pastilah ada hikmahnya. Wa yakhtar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia itu beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah yang demikian luar biasa kepada seseorang. Dzalika fadlullah yutihi man yasha. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dari sekian manusia yang paling mulia adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul awwalin wal akhirin, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Maka segala puji bagi Allah atas hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dari sekian hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan untuk kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mulia adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul anam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih dari sekian banyak tempat dan banyak kota. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kota Mekah dan kota Madinah. Tidaklah nanti Dajjal itu bisa memasuki kedua kota tersebut. Maka gelar yang demikian mulia bagi Raja Saudi Arabia menggelari dirinya dengan Khadimu al-Haramaini Asyarifain, pelayan dua kota suci, pelayan dua kota suci, Makkah wal Madinah, kota Makkah dan kota Madinah. Bahkan Dajjal pun tidaklah bisa untuk kemudian memasukinya. Dia hanya meletakkan kaki di luar kota Makkah dan Madinah. Tidak ada dari jalan-jalannya, gang-gangnya, kecuali ada malaikat yang menjaga. Tidaklah ibadah haji itu bisa dilangsungkan dan dilaksanakan kecuali di kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian pula memilih dari sekian bulan, 12 bulan itu bulan Ramadan, bulan yang demikian mulia. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih. Maka insyaallah ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan sejumlah renungan untuk kaum muslimah di bulan Ramadan, ataupun sejumlah nasihat bagi kaum muslimah di bulan Ramadan.
Nasihat yang pertama adalah bahwasannya Ramadan adalah nikmat yang demikian besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang, yang wajib tentunya untuk kemudian disyukuri. Nikmat yang teramat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Maka walaupun tinggal menghitung hari dan hanyalah tinggal beberapa hari lagi, jangan lupa untuk kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dahulu para ulama kita mengajarkan, Allahumma salimni ila Ramadan wa salim Ramadan li wa tasallamu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan, sampaikanlah bulan Ramadan kepadaku, antarkan dia itu kepadaku, dan terimalah ya Allah amalan-amalan yang aku lakukan. Berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memperkenankan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku ijabahi. Maka hal ini haruslah disadari oleh setiap muslim dan setiap muslimah. Berjumpanya dia dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang demikian besar yang wajib untuk disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bila mana kalian itu bersyukur, maka niscaya akan aku tambahkan. Tapi bila mana kalian itu kufur, maka sesungguhnya adabku itu adalah demikian pedih. Tidak setiap orang bisa berjumpa dengan Ramadan, dan tidak setiap orang bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, walaupun dia telah berjumpa dengan bulan Ramadan. Tidak setiap orang itu berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Tidak setiap orang bergembira bila mana berjumpa dengan bulan Ramadan. Mungkin ada yang mengeluh, mungkin ada yang tidaklah suka dengan melihat apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, di mana mereka demikian bersemangat mengerjakan ibadah amal soleh dan memperbanyaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin." Bila mana datang bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah setan-setan. Bahkan kita mengetahui sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap malamnya ada mereka yang dibebaskan dari neraka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang melakukan ibadah puasa Ramadan atas dasar iman, dia mengimani kalau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib baginya untuk berpuasa secara iman. Mengimani itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk rukun Islam. Wa ihtisaban, dan berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilupa ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah, untuk yang namanya berihtisab, berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala memasak,
tatkala membersihkan rumah, tatkala menggendong anaknya, menyuapinya. Jangan lupa untuk berikhtisab berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan itu sebagai bentuk tanggung jawab dia sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Dia melakukan hal itu karena dia tahu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai keindahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Indah, mencintai keindahan. Dia menyapu, dia bersih-bersih rumah, dia tata agar rumah itu rapi. Hal itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Indah dan mencintai yang namanya keindahan. Jangan lupa ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah untuk berikhtisab, berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan berharap pahala ganjaran dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita demikian merindukan kehadiran Ramadan karena demikian banyak dosa yang telah kita lakukan. Kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan, mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan tersebut. Jiwa terasa ringan untuk melakukan ketaatan dengan datangnya bulan Ramadan yang mungkin tidaklah sama dengan bulan-bulan yang lain, yang mungkin kita merasa keberatan atau berat untuk kemudian melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, kullu amali bani Adam lahu, setiap amal anak Adam itu adalah untuknya, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu adalah untukku, puasanya itu adalah milikku, aku sendiri yang akan membalasnya. Bayangkan kalau kemudian renungkan kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan demikian, puasa itu milikku dan akulah yang akan membalasnya. Kalau kita mendengarkan kata jazakallahu khairan, jazakillahu khairan, maka itu jauh lebih besar daripada kemudian mungkin seseorang membalas kebaikan yang kita lakukan dengan sesuatu. Mungkin dia memberikan makanan atau membelikan pakaian. Tapi kalau kemudian dia sudah katakan jazakallahu khairan, tentunya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih besar dan jauh lebih bermanfaat. Dan pastilah itu sebuah kebaikan. Jazakallahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan kebaikan. Ataupun sebaliknya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kemudian seseorang itu mengatakan biarkan Allah membalasnya karena dia zalimi, dia tidak membalas, tidak balik memukul, tidak balik mencaci, tapi dia katakan semoga Allah yang membalasnya. Nah, ini lebihlah mengerikan lagi daripada kemudian dia membalas dengan memukul ataupun dengan mencaci. Lebih menakutkan dan lebih mengerikan bila mana orang yang dizalimi itu sudah mengatakan demikian, biarlah Allah yang akan membalasnya.
Ini adalah kenikmatan yang demikian besar yang wajiblah untuk kemudian disyukuri. Betapa banyak orang yang tahun lalu masihlah bersama kita, namun kini telah berada di balik tanah, telah dikubur, telah terputus amalnya. Dia tidak bisa lagi untuk kemudian berpuasa, tidak bisa lagi untuk kemudian berzikir, tidak bisa lagi untuk kemudian mengerjakan ibadah-ibadah. Telah terputus amalannya. Dan kita mengetahui ada yang diperkecualikan: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Itulah yang menjadi motivasi kita, bagaimana kita di dalam hidup ini berusaha untuk melakukan sebuah amalan yang mana itu bisa menjadi amal jariyah, yang masihlah bisa mengalir pahalanya untuk kita, bermanfaat untuk kita walaupun kita telah tiada. Membangun sumur, katakanlah, masih ada yang memanfaatkan air tersebut, apalagi digunakan untuk berwudu, kemudian dia kerjakan sholat. Membangun masjid, katakanlah, digunakan untuk beribadah, sholat 5 waktu, pahalanya mengalir walaupun dia telah lama tiada. Kemudian nasihat yang kedua, bagaimanakah menyambut Ramadan? Dengan apa kita menyambut datangnya Ramadan? Persiapan apa yang bisa kita lakukan? Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubu ilallah, bertobatlah kalian semua kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'alakum tuflihun, agar kalian itu beruntung, agar kalian itu selamat. Yang mana perintah seperti kita ketahui, kalau diperintahkan maka itu adalah diwajibkan. Al-amru lil wujub, perintah itu asalnya adalah sebuah kewajiban. Wajib bagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, dengan menyesalinya, dengan berazam dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Al-iqla', itulah syarat, 3 syarat taubat. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-iqla'u anil dzanbi, meninggalkan dosa tersebut. Wa nadam 'ala nafat, menyesalinya. Dan yang ketiga, wal 'azm alla ya'uda ilaih, berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala At-Tawwab, Maha menerima taubat sebesar apapun dosa seorang hamba, sebesar apapun dosa yang telah dia lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala At-Tawwab, Maha menerima taubat. Tidak hanya dosa-dosa kecil yang Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni, tapi demikian pula dosa-dosa yang besar, bahkan sangatlah besar. Bahkan seseorang menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan, dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengampuni. Kenapa kita menyambut datangnya bulan Ramadan dengan taubat? Agar jiwa kita bersih. Karena kalau kemudian dosa itu masihlah ada, maka dosa itu akan
mengotori hati seorang hamba. Bila mana hati itu kotor, yang namanya petunjuk tidak masuk. Bila mana hatinya kotor, akan merasa berat untuk melakukan ketaatan. Sambutlah Ramadan dengan taubat yang jujur, meninggalkan dosa-dosa, berdusta, ghibah, namimah, mengadu domba, meninggalkan mendengarkan musik, tidak lagi bertabarruj, bersolek. Ini adalah di antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kaum perempuan, menampakkan aurat, dan itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui kisah seorang perempuan yang sakit ayan. Dia sakit ayan, maka kemudian didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian diberikan pilihan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau bersabar bagi surga, atau engkau itu sembuh dari penyakit ayan tersebut. Dia pengen sembuh, tapi kalau kemudian pengen bersabar dan masuk surga dengan sakitnya tersebut. Tapi kalau kemudian ketika sakit lagi kumat itu, aurat itu tersingkap, maka doakanlah saya wahai Rasul agar tidak tersingkap. Maka didoakanlah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar ketika kumat itu auratnya tidak tersingkap. Bukan sakitnya yang membuat dia gelisah, bukan derita sakit ayan itu yang dia pikirkan, tapi bagaimana ketika sakit lagi kumat itu, bagaimana aurat saya tersingkap. Maka didoakan oleh Rasulullah SAW agar auratnya tidak tersingkap. Tidak didoakan agar sembuh dari penyakit ayan tersebut, tapi tetap penyakit itu masih ada di dalam dirinya, tapi didoakan oleh Rasulullah SAW ketika kumat agar auratnya tidak tersingkap. Itulah penduduk surga, perempuan yang menjadi penduduk surga. Karena Nabi SAW menyampaikan demikian, engkau sembuh atau engkau itu masih sakit, dijamin surga. Maka akhirnya dia memilih tetap sakit tersebut, tapi meminta kepada Rasul agar didoakan tidak tersingkap auratnya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah doa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah auratku. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal 'afaf wal ghina. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kesucian, kehormatan, berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Kemudian kita menyambut Ramadan dengan niat yang kuat, tekad dan semangat untuk mengisi Ramadan dengan amal saleh. Harus ditanamkan dalam diri tekad untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Apa nanti yang akan saya lakukan, yang akan saya kerjakan, target-target apa. Saya berusaha untuk menghafalkan juz amma, katakan. Sudah setiap tahun alhamdulillah bisa khatam. Saya berusaha untuk menghafalkan juz amma, katakanlah surat-surat pendek, katakan. Kemudian memperbanyak zikir, berdoa kepada Allah,
memperbanyak istighfar agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Memperbanyak tilawah, membaca Al-Quran, karena insyaallah hal itu akan melembutkan hatinya. Hal itu akan menerangi hatinya, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran yang dia baca tersebut. Karena Al-Quran itu adalah penyembuh, kesembuhan akan apa yang ada di dalam hati manusia. Kemudian menjaga sholat 5 waktu, kemudian menambah ibadah-ibadah sunnah. Dibiasakan untuk kemudian mengerjakan sholat-sholat sunnah yang muakkad 12 rakaat. 12 rakaat dibangunkan insyaallah untuknya rumah di surga. Ummu Habibah semenjak mendengarkan hadis itu tidak pernah meninggalkannya sampai meninggal. Maka taraktuhunna mundu an sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah dalam hadis riwayat Muslim mengatakan demikian. Aku tidak pernah meninggalkan semenjak aku pertama kali mendengarkannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa sholat 12 rakaat dibangunkan untuknya rumah di surga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib dan setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat. Ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulai ditambah ibadah-ibadah sunnahnya tersebut. Kalau sudah terbiasa 12 rakaat, masya Allah, ditambah ya. Setelah zuhur ditambah lagi 2 rakaat. Sebelum asar ditambah lagi 4 rakaat. Sebelum maghrib, sebelum isya ditambah lagi sholat sunnah. Sholat duha, sholat setelah berwudu, atau mungkin pergi ke masjid melakukan sholat tahiyatul masjid, memperbanyak ibadah sunnah. Kemudian pula seperti yang kita ketahui, yaitu berpuasa di bulan Sya'ban ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yadkhulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itulah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Kebanyakan daripada mereka itu melalaikannya antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Maka kalau kemudian seseorang itu menghidupkan memperbanyak amal di bulan Sya'ban, semoga dia tidak termasuk ke dalam orang-orang yang lalai. Dan ibadah di saat kebanyakan orang itu lalai, ada nilai tambahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti seseorang yang berzikir di pasar, maka tentunya tidaklah sama, nilainya lebih, karena kebanyakan manusia itu dalam kelalaian. Kemudian ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat yang ketiga adalah mempelajari hukum-hukum puasa. Mempelajari hukum-hukum terkait puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la siyama liman lam yubayyit asyam minal lail. Tidaklah sah puasa seseorang yang tidak berniat semenjak malam. Maka haruslah kemudian berniat. Tadi kalau bulan Ramadan seperti yang kita ketahui, 1 bulan penuh tentunya kita itu berniat. Maka insya Allah sudahlah cukup. Karena tentunya kita tidak ada niatan besok berpuasa, lusa tidak. Tentunya kita berpuasa Ramadan berniat untuk berpuasa 1 bulan. Kecuali mungkin bagi kaum perempuan yang mengalami datang bulan,
maka tentunya nanti ketika sudah suci berniat kembali karena terputus puasa yang telah dia lakukan dengan datang bulan tersebut, maka untuk kemudian mengawali jangan lupa untuk kemudian berniat berpuasa Ramadan esok hari. Maka wajib puasa bagi setiap muslimah yang balik, yang berakal, yang suci dari haid maupun suci dari nifas. Nabi SAW bersabda, Inna Allah wada'a 'anil musafir as-sawm wa syatra as-shalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meringankan dari seorang musafir itu puasa dan separuh salatnya. Jadi ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah, salat seorang musafir itu 2 rakaat. Ya. Kalau ibu-ibu salat zuhur dikerjakan 2 rakaat. Kalau sedang sabar, sedang bepergian, jaraknya kurang lebih 80 kilo, kurang sedikit atau lebih sedikit, ya, maka itu adalah termasuk dikategorikan sabar. Kalau sholat maka 2 rakaat, mengerjakan isya 2 rakaat, sholat zuhur, sholat asar 2 rakaat. Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan, meringankan, ya, 2 rakaat. Maka itu adalah sebuah lawan daripada rasa. Rasa itu kan keringanan. Tapi kalau sholatnya musafir qasar itu adalah azimah, sesuatu yang harusnya diambil. Kecuali dia menjadi makmum sholat di sebuah masjid, ikut imam itu sebagai seorang makmum, maka tentunya dia mengikuti jamaah di situ. Dia sholat bisa 4 rakaat. Tapi kalau sholat sendiri, maka dia kerjakan sholat ketika safar itu 2 rakaat. 2 rakaat. Tadi kalau jamaah, apakah di jamaah ataukah tidak, maka itu kembali kepada hajat dan kebutuhan. Tapi kalau qasar, harus diambil qasarnya tersebut sholat 2 rakaat. Tadi untuk jamaah melihat kebutuhan dan keperluan. Kalau diperlukan maka dijamak, kalau tidak diperlukan maka tidaklah jamak. Jamak rukhsah, keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa 'anil hamil wal murdi as-shaum. Demikian pula dari perempuan yang sedang hamil ataupun menyusui, Allah Subhanahu wa taala meletakkan, tidak mewajibkan atasnya untuk berpuasa. Maka menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslimah untuk kemudian mempelajari hukum-hukum berkaitan tentang puasa, fikih puasa. Apalagi mungkin ada keadaan-keadaan yang membedakan antara dirinya dengan kaum laki-laki. Ada kondisi-kondisi yang berbeda. Maka wajiblah untuk kemudian dipelajari. Dan itu adalah alamat kebaikan bagi seorang hamba. Man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fiddin. Yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki padanya itu kebaikan, maka Allah taala akan pakaikan dia dalam agama. Dalam agama. Kemudian nasihat yang keempat, Ramadan adalah bulan puasa dan bukan bulan untuk makan-makan. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bulan untuk kemudian makan-makan, demikian pula
mungkin kaum perempuan, ibu-ibu memasak berbagai macam hidangan, katakanlah, seakan-akan itu adalah waktu untuk makan sepuasnya. Betapa kita renungkan kalau orang-orang sekarang ini banyak sakit karena makanan. Orang-orang zaman dahulu sakit karena makanan. Orang-orang zaman sekarang sakit juga karena makanan. Orang-orang zaman dahulu sakit karena tidak ada makanan untuk dimakan. Akhirnya sakit, busuk lapar, kurang gizi dan lain sebagainya karena tidak ada makanan. Tapi sekarang orang sakit juga lantaran makanan karena begitu melimpahnya yang namanya makanan tersebut. Begitu beraneka ragamnya makanan-makanan tersebut, yang akhirnya banyak dikonsumsi, dimakan oleh manusia. Tidak peduli yang penting, tidak peduli ada isinya tidak, yang penting enak untuk kemudian dimakan. Akhirnya wana'udzubillah banyak yang sakit lantaran makan tersebut. Banyak makan apalagi kurang beraktivitas, akhirnya sakit. Wana'udzubillah. Sungguhlah benar apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ma mal'a ibnu adam bi'an syarran min batni. Tidak ada tempat yang lebih buruk dipenuhi oleh anak Adam selain daripada perutnya. Tidak ada wadah yang lebih buruk diisi, dipenuhi oleh seorang manusia selain daripada perutnya tersebut. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, cukuplah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk dia bernafas. Maka ada manfaatnya terkadang seseorang itu lapar, tidak kemudian terus-terusan dalam kondisi kenyang. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk dirinya bernafas. Maka ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian menghabiskan banyak waktu di dapur hingga akhirnya lupa dari Al-Quran, lupa berzikir, lupa berdoa, lupa mengerjakan hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Secukupnya dia menghabiskan waktu di dapur untuk kemudian bisa melakukan hal yang jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia ada ganjarannya menyiapkan hidangan untuk orang yang berbuka tersebut. Tapi di sana ada ibadah-ibadah yang jauh lebih agung, yang lebih bermanfaat untuk dirinya. Kemudian nasihat yang kelima, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Itulah bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Bahkan di setiap malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Di setiap malamnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yasba'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an itu memberikan syafaat bagi seorang hamba kelak di hari kiamat. Orang tuanya tidak bisa menolongnya, orang-orang terdekat yang ada tidak bisa untuk kemudian menolongnya, bahkan semuanya lari meninggalkannya. Puasa dan Al-Quran memberi syafaat pada seseorang kelak di hari kiamat. Dan mungkin itulah yang ditinggalkan. Dia tidak mengerjakan puasa, dia tidak membaca Al-Quran demi mereka semuanya, padahal justru mereka semuanya meninggalkannya. Sedangkan puasa dan Al-Quran itulah yang
memberi syafaat kepadanya, menolongnya. Kemudian nasihat yang keenam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan untuk berderma dan berbuat ihsan. Telah kita sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kaum perempuan, dan ketika itu berkumpul kaum perempuan yang demikian banyak di hari Idul Fitri atau Idul Adha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ya ma'syaral nisa, wahai kaum perempuan, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, atau fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Aku diperlihatkan kalau kalian itu kebanyakan penghuni neraka. Kalau banyak dari kalian itu menghuni neraka. Maka para sahabat perempuan itu bertanya, wa bima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuksirna al-la'n wa takfurna al-'ashir. Kalian banyak melaknat, banyak mengeluh, dan kalian itu mengingkari, tidak bersyukur terhadap pasangan-pasangan kalian. Apa kuncinya dan apa jalan keselamatannya? Nabi SAW sampaikan, tasaddaqna, bersedekahlah kalian wahai kaum perempuan. Itulah ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah bersedekah. Kemudian nasihat yang ketujuh, Ramadan adalah bulan qiyam, mengerjakan sholat. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan lantaran iman dan berharap ganjaran, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampunkan untuknya dosanya yang telah lalu. Haruslah kemudian tidak boleh ditinggalkan dan dilalaikan. Berhubung katakanlah saya tadi sudah lelah, capek menyiapkan bukaan, menyiapkan untuk berbuka hidangan, akhirnya katakanlah mengorbankan malamnya tersebut, atau mungkin disibukkan oleh anak-anaknya. Padahal itu adalah waktu yang demikian mulia. Man qama Ramadan, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan kita mengetahui sejarahnya bagaimana kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan agar mereka melangsungkan sholat tersebut. Dan kita kenal dengan sholat tarawih, karena sudah tidak ada lagi kemungkinan hukum itu akan berubah. Tidak lagi tentunya akan diwajibkan yang namanya sholat tarawih tersebut. Nabi SAW meninggalkan setelah sholat beberapa malam dengan para sahabat, khawatir kalau kemudian itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sepeninggal Nabi SAW tentunya sudah terputus wahyu dan tidak lagi ada perubahan-perubahan terhadap syariat. Tidak lagi ada perubahan, tidak lagi ada kemungkinan kalau salat tarawih itu akan diwajibkan. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan manusia agar mereka melakukan jamaah salat tarawih tersebut. Dan pahala yang demikian besar yang didapatkan oleh seseorang yang sholat bersama imam hingga selesai. Maka dimaksimalkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat di rumah tidaklah maksimal, maka bisalah untuk kemudian sholat di masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutuhunna khairul lahunna.
Jangan kalian larang kaum perempuan itu pergi ke masjid, tapi rumah-rumah mereka itu adalah lebih baik untuk mereka. Mana yang lebih baik? Sholat di masjid bagi kaum perempuan atau sholat di rumah bagi kaum perempuan? Maka secara asal adalah sholat di rumah bagi kaum perempuan. Ada beberapa hal yang menjadikan sholat di masjid itu lebih afdal. Jawaban untuk sebuah pertanyaan, mana yang lebih afdal? Ya, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah, kalau ada pertanyaan, mana yang lebih afdal? Ini apa itu? Maka senantiasa jawabannya itu membutuhkan perincian. Tidak bisa untuk kemudian dipastikan. Ya, ini kaidah. Kalau ada pertanyaan mana yang lebih afdal, niscaya jawabannya senantiasa ada perincian. Ya. Tidak bisa kemudian dikatakan sholat di rumah bagi kaum perempuan pastilah lebih afdal, tidak bisa. Ya. Ada keadaan dia sholat di masjid lebih afdal. Ya. Kalau dia di rumah, masya Allah sama seperti sholat imam di masjid, ya, sampai 1 jam, 1,5 jam katakan. Ya, tentunya lebih baik bagi kaum perempuan sholat di rumah. Ya. Dia membaca surat-surat panjang, lamanya juga, khusyuknya juga. Ya. Maka itu tadi kaidah. Ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Kalau ada pertanyaan mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik, maka niscaya jawabannya itu membutuhkan perincian. Tidak bisa hanya ada satu jawaban. Tidak bisa untuk kemudian dipastikan. Tidak bisa dipastikan. Untuk tidak hanya untuk kasus ini, banyak kasus. Mana yang lebih afdal, bersabar berpuasa atau bersabar dan dia itu berbuka, membutuhkan perincian. Ya, membutuhkan perincian. Bisa jadi dia berpuasa lebih afdal daripada dia itu berbuka. Kemudian nasihat yang ke-8 adalah bahwasannya puasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa itu juga puasa anggota badan semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajah an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan juga melakukannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah butuh dia itu meninggalkan makanan, dia itu meninggalkan minuman. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan puasanya tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Rubba sha'imin haddu min siyami al-ju' wal 'atas." Bisa jadi dan bahkan betapa banyak orang yang berpuasa namun hanyalah mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzu billah summa na'udzu billah. Sudah menahan lapar, sudah kehausan berjam-jam, tapi tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama hidup ini kita sudah puasa berapa hari? Sudah puasa berapa hari? Sudah mungkin ratusan, ribuan, ya. Hingga detik ini tentunya kita tidak bisa memastikan apakah hari-hari tersebut yang kita itu berpuasa di dalamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah wa na'udzubillah ditolak. Ya. Maka kita senantiasa berdoa dan berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas
Ya Allah, terimalah amal-amal yang kami lakukan. Ya Allah, terimalah puasa-puasa yang kami lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Kemudian nasihat yang ke-9, menjaga waktu di bulan Ramadan. Detik demi detiknya, menit demi menitnya adalah waktu-waktu yang demikian berharga. Satu detik apakah tidak bisa beribadah kepada Allah? Mengucapkan subhanallah, mengucapkan alhamdulillah, dia bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah sama subhanallah yang dia baca di bulan Ramadan dengan selain daripada bulan Ramadan. Tidaklah sama. 5 menit dia bisa kerjakan sholat 2 rakaat. 5 menit dirinya bisa membaca 5 menit. 5 menit bagi orang yang apa? Bacaannya tidaklah cepat, baru belajar katakan 5 menit 1 halaman. Biasanya 5 menit orang yang kadang salah panjang pendeknya perlu kita benarkan. 5 menit itu sudah bisa membaca 1 halaman. Apalagi orang yang Masya Allah bacanya lancar, 5 menit tentunya lebih daripada satu halaman dalam 5 menit tersebut. Demikian pula dia bisa kerjakan dalam 5 menit itu 2 rakaat sholat 2 rakaat. Maka inilah nasihat yang ke-9 untuk menjaga waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Jangan banyak keluar rumah tanpa ada keperluan. Belanja kalau memang mungkin sangat membutuhkan. Jangan begadang yang sia-sia. Begadang yang sia-sia. Kalau begadangnya sholat, Masya Allah. Begadang yang baca Al-Quran, Masya Allah. Tapi kalau begadang yang sia-sia, maka janganlah kemudian dilakukan. 2 faktor yang menghilangkan keharmonisan rumah tangga. 2 faktor. Satunya begadang dan satunya banyak keluar rumah. Suami yang begadang atau istri yang begadang ini menghilangkan keharmonisan rumah tangga. Atau suami yang sering keluar rumah akhirnya lebih betah di luar daripada di rumah pada umumnya. Lebih buruk lagi kalau istri yang malah betah di luar rumah pada umumnya. 2 faktor yang menghilangkan keharmonisan rumah tangga: begadang dan sering keluar rumah. Karena rumah itu tempat ketenangan. Rumah itu sakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di taskunu, ya. Yang dirasakan adalah ketenangan. Berarti kalau seseorang sedang di rumah berarti dia memang merasakan ketenangan. Tapi kalau lebih betah di luar rumah, ya berarti rumahnya tidaklah menenangkannya. Wa na'udzubillah. Begadang sia-sia, menonton hal-hal yang tak bermanfaat di TV, apalagi mungkin sekarang lebih mudah di HP. Banyak tidur sepanjang siang. Bila mana ada yang mengajaknya bertengkar, katakanlah ini imra'atun sha'imah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jangan malah kemudian mengajak untuk bertengkar. Tidak bertengkar suaminya, ajak bertengkar temannya. Justru walaupun diajak bertengkar, dia ucapkan aku sedang berpuasa. Tidak ada waktu untuk kemudian
bertengkar ataupun melakukan hal-hal yang tak bermanfaat. Kemudian nasihat yang ke-10, yang terakhir, ibu-ibu dan saudara-saudari kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah agar bisa Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan, demikian pula sampai usai dan selesai bulan Ramadan tersebut, karena yang namanya Lailatul Qadar ada di 10 malam yang terakhir. Maka inilah nasihat yang ke-10, 10 hari terakhir dan juga malam Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana masuk 10 malam yang terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, beliau menghidupkan malam-malamnya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Ya, ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah dirahmati Allah, ya, dibangunkan suaminya, dibangunkan anak-anaknya, hidupkan malam-malam tersebut, ya, hidupkanlah malam-malam tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, taharrau lailatal qadar fil witri minal ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, di 10 malam yang terakhir. Jangan lupa memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai untuk memaafkan, maka maafkanlah aku, maafkanlah kami. Ada yang seperti mungkin kita ketahui, kita dengarkan ceramahnya Syekh Abdul Razak di malam-malam yang ganjil, malam-malam 10 malam terakhir tersebut, berjumpa menemui dengan sekelompok pemuda yang menghabiskan malam untuk kelalaian mereka bersenang-senang, ya, mereka pesta bersenang-senang. Dinasihati oleh Syekh Abdul Razak, ini malam-malam yang mulia, ya. Dinasihati untuk kemudian mengucap, membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tidak berpanjang kata, jelaskan demikian dan demikian dan demikian, berdoa. Perbanyaklah di malam-malam ini untuk mengucap Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Akhirnya ternyata setelah berselang beberapa tahun, berjumpalah Syekh Abdul Razak dengan seseorang yang menceritakan kalau dahulu kita pernah berjumpa dengan engkau wahai Syekh. Tidakkah engkau ingat dahulu saya di antara yang berada dalam mobil yang kau nasihati ketika itu, yang kondisinya sekarang jauh lebih baik, jauh perubahannya, sekarang nampak kesolehannya orang tersebut. Padahal dahulunya dia menghabiskan malam, bahkan itu adalah malam-malam yang demikian mulia, dengan bersenang-senang, dengan pesta pora, tapi kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk diri kami pribadi, demikian pula untuk jamaah sekalian. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan jangan lupa nanti, ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah nampak hilal, untuk berdoa sebagaimana di dalam riwayat riwayat Ibnu Hibban dengan derajat hasan, berdoa ketika melihat hilal. Tidak hanya hilal Ramadan sebetulnya, ya pokoknya hilal bulan Sya'ban kemarin, ketika melihat hilal berdoa kepada Allah, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamah wal islam wa taufiq lima tuhibbu wa tarda Rabbuna wa Rabbukallah. Bersumpah
ibu dan saudari-saudari kaum muslimah berdoa memohon kepada Allah ketika melihat hilal. Kalau lupa besok bisa dibaca. Kalau masih lupa di malam besok tanggal 1 masih boleh. Karena itu masihlah dikategorikan hilal bulan sabit. Allahumma a'innahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, nampakkanlah hilal atas kami dalam keadaan kita itu beriman, dalam keadaan kita itu aman. Wassalam wal Islam, dalam keadaan selamat di atas Islam. Wa taufiq lima tuhibbu wa tardha, dan Engkau berikan kepada kami taufik untuk melakukan apa yang Engkau cintai dan ridhoi. Rabbuna wa Rabbukallah, Rabb kita dan Rabbmu wa hilal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian kami aturkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas dengan kebaikan-kebaikan atas perhatiannya, atas ta'awunnya, atas atensinya. Wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.